Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zuraida Anissa Asfa dengan NIM 24041500016, mahasiswa pendidikan IPA S2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan video mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran biologi di SMP. Paparan video ini ditujukan secara khusus kepada kita sebagai calon guru IPA dengan konsentrasi biologi. Sebagaimana kita ketahui bersama, abad ke-21 menuntut adanya penguasaan berbagai keterampilan yang penting bagi peserta didik. Di antaranya adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berkolaborasi, serta kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif. Dalam konteks pembelajaran biologi, integrasi teknologi informasi memiliki potensi yang besar dalam memfasilitasi pengembangan keterampilan-keterampilan tersebut. Dalam video ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi berbagai jenis media digital yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran biologi. Beberapa di antaranya mungkin merupakan hasil pengembangan saya secara mandiri, sementara yang lain dapat kita peroleh dari berbagai sumber daring yang berkredibel. Bentuknya pun bisa beragam, mulai dari infografis secara ringkas dan informatif, kemudian video pembelajaran yang menarik, pemanfaatan augmented reality untuk visualisasi konsep abstrak, hingga penggunaan simulasi interaktif untuk pemahaman yang lebih mendalam. Jadi sekarang mari kita simak video berikut ini. Ya, sekarang mari kita mulai dengan materi pada pembelajaran IPA di kelas 7. Sebagai contoh, katakanlah ada salah satu topik tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik mengenai konsep ini, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi yang secara efektif. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah augmented reality terkait dengan konsep siklus air, dan di mana di sini augmented reality-nya saya coba buat secara sendiri dan sederhana. Di layar telah tertampilkan sebuah augmented reality sederhana dari konsep siklus air. Nah, dengan tampilan yang menarik dan informasi yang terstruktur di sini, diharapkan peserta didik itu bisa lebih mudah memahami konsep yang terkadang abstrak gitu ya, terkait dengan konsep sains. Dan kita sebagai seorang guru bisa untuk mendorong peserta didik untuk bisa membuat AR-nya sendiri serupa sebagai dukungan untuk merepresentasikan pemahaman mereka. Sekaligus di sini bisa melatih kemampuan berpikir kreatif serta visualisasi informasi mereka. Nah, di sini saya telah buat AR dari siklus air. Kita coba perbesar terlebih dahulu. Jadi di sini ketika peserta didik bisa mendownload aplikasi Assembler Edu di handphone mereka masing-masing, kemudian mereka bisa scan. Jadi nanti guru bisa memberikan QR code yang bisa mereka scan, dan setelah mereka scan maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa dilihat bentuknya 3D, bisa dilihat dari berbagai sisi, dan bisa di zoom juga. Nah, di sini peserta didik bisa mengolah informasi dari gambar ini, dari visual ini. Di sini sudah ada tahapan dari siklus air, ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Jadi untuk kemampuan berpikir kritisnya mereka, setelah mereka melihat tampilan ini, mereka akan berusaha untuk mengartikan evaporasi itu apa, transpirasi itu apa, kondensasi itu apa, dan presipitasi itu apa. Kemudian mereka akan mengartikan dan mendiskusikan hasilnya bersama teman-teman di kelompok mereka. Itu terkait dengan AR yang telah dibuat. Selain itu, kita juga bisa sebenarnya memanfaatkan infografis dari sumber daring. Dan kita harus pastikan juga sebagai seorang guru harus memastikan bahwa sumber infografis tersebut itu dari yang terpercaya.
Nah, sebagai contoh di sini saya akan menunjukkan infografis yang saya peroleh dari skrip, di mana di sini ada sebuah infografis yang menyajikan contoh-contoh keanekaragaman hayati di berbagai tingkatan ya. Nah, dari infografis ini, peserta didik bisa memicu untuk berdiskusi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di berbagai tingkat. Ini bisa dilihat bahwa ada berbagai tingkat dari keanekaragaman hayati, yaitu ada di tingkat gen, di tingkat jenis, dan di tingkat ekosistem, di mana mereka akan mencari tahu di tingkat gen itu ada apa aja, di tingkat jenisnya itu ada apa aja, kemudian di tingkat ekosistemnya itu ada apa aja. Nah, di mana penggunaan infografis ini baik yang dibuat secara sendiri maupun bisa mengambil dari sumber daring, bisa untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menganalisis informasi visual dan juga tekstual. Dan proses pembuatan infografis ini bisa mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dalam merancang tampilan dan menyampaikan informasi secara efektif. Selain itu bisa juga menimbulkan kemampuan untuk berdiskusi yang bisa timbul dari analisis infografis yang bisa mengasah kemampuan komunikasi dan kolaborasi antar peserta didik. Oke, selain itu kita bisa pindah lagi. Selain ada di materi ekologi dan keanekaragaman hayati, masih banyak sekali materi di pembelajaran IPA yang dapat dimanfaatkan atau dapat diintegrasikan dengan media digital atau diintegrasikan dengan teknologi informasi. Nah, misalnya aja pada materi struktur dan fungsi sel. Untuk materi ini itu bisa juga memanfaatkan teknologi informasi berupa video pembelajaran yang menarik seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk memutar cuplikan singkat dari informasi yang menjelaskan tentang bagian-bagian sel dan fungsinya. Jadi misal di sini kita mau coba mencari video animasi tentang struktur dan fungsi sel. Kita bisa menggunakan platform, contohnya adalah YouTube. Jadi misal di sini saya akan mencari video animasi di YouTube. Kita bisa buka terlebih dahulu website YouTube. Kemudian setelah website YouTube ini bisa terbuka, kita bisa mencari video yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan mencari video animasi struktur dan fungsi sel. Kita bisa search saja. Maka nanti akan muncul berbagai macam video yang kita bisa sesuaikan mana yang sesuai dengan materi yang kita butuhkan. Misalnya saja di sini ada sistem organisasi kehidupan. Sebagai seorang guru kita harus tonton terlebih dahulu videonya dari awal sampai akhir untuk memastikan apakah video ini sudah sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan atau belum. Perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya Ini kita bisa skip saja videonya. Ini adalah sebuah animasi dari awal sampai akhir, di mana kalau kita menggunakan video animasi, peserta didik itu bisa jauh lebih tertarik dari video yang ditampilkan. Tapi biasanya kalau misalnya videonya itu bersifat tekstual atau hanya pemaparan saja, peserta didik bisa cenderung lebih mudah jenuh dibandingkan menonton video animasi seperti itu. Nah, di sini guru itu bisa menggunakan video sebagai pengantar materi atau juga bisa sebagai sarana untuk memperjelas konsep
yang sedang dijelaskan. Misalnya di sini adalah terkait dengan struktur dan juga fungsi sel. Lebih lanjut lagi terkait dengan materi struktur dan juga fungsi sel, kita bisa memanfaatkan augmented reality juga dengan Assembler Edu. Dan di mana Assembler Edu ini adalah platform yang paling umum dan paling mudah digunakan oleh guru gitu ya. Nah, dengan augmented reality ini, peserta didik itu bisa seolah-olah melihat model 3D dari perangkat atau smartphone mereka. Nah, ini tentu saja bisa melibatkan ke pemahaman peserta didik terhadap materi struktur sel secara lebih interaktif. Jadi di sini saya coba akan tampilkan augmented reality dari sistem organ, dari organ-organ manusia. Dan di Assembler Edu ini, alat peraga dari 3D-nya bisa diakses secara gratis. Nah, di sini contohnya ya. Jadi, kalau misalnya nanti di sini kita share di sini, itu nanti di copy saja linknya, kemudian dibagi ke peserta didik itu bisa. Nanti di handphone mereka copy paste saja, kemudian akan muncul gambar ini. Di mana gambar ini itu 3D yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari belakang, dari bawah, dari atas gitu ya. Nah, setelah mereka melihat gambar ini, itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka, di mana dari visual, misalnya di sini mulut, ada mulut, esofagus, hati, dan lain sebagainya, mereka akan mencoba mencari tahu fungsi-fungsi dari organ tersebut itu apa. Kemudian mereka akan saling berkolaborasi etapa didik untuk mendiskusikan dan mengkomunikasikannya bersama teman-teman mereka. Di Assembler Edu ini banyak sekali alat peraga yang bisa digunakan untuk membantu guru dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, selain ada video animasi, kemudian augmented reality, dan juga infografis, juga di pembelajaran IPA tentunya bisa memanfaatkan yang namanya simulasi, atau kita sebut sebagai laboratorium virtual. Nah, salah satu topik di pembelajaran IPA yang bisa memanfaatkan laboratorium virtual adalah bioteknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa bioteknologi kan ada dua macam. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di mana kalau misalnya bioteknologi konvensional itu bisa peserta didik diminta untuk praktik saja secara langsung. Tapi untuk bioteknologi modern, peserta didik itu cenderung akan lebih kesulitan karena alat dan bahannya itu jarang sekali ditemukan di sekolah menengah pertama atau di PEK. Sehingga di sini dengan laboratorium virtual bisa memudahkan peserta didik untuk memahami apa sih itu bioteknologi modern dan bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi di sini saya akan coba menampilkan bioteknologi modern yaitu teknik cloning. Di mana sebenarnya laboratorium virtual itu ada berbagai macam mereknya ya. Dan di sini salah satunya adalah menggunakan menggunakan lab genetik, learn genetic ultra edu di sini ya, learn genetics. Nah, kita bisa pilih salah satu simulasinya itu menggunakan salah satu simulasinya adalah click and clone. Kita bisa klik saja. Jadi di sini peserta didik bisa dibagikan linknya, kemudian mereka akan melakukan simulasi di sini. Nah, di sini mereka bisa baca apa-apa step-stepnya, kemudian akan muncul gambaran seperti ini. Dan sudah ada step-stepnya, jadi peserta didik bisa baca step-stepnya terlebih dahulu selama mereka melakukan simulasi. Bisa, sini sudah ada stepnya, remove click and drag somatic from Mimi and Excel from Macdo. Kita bisa ambil saja. Dan ini kita bisa praktiknya melalui handphone, tidak harus menggunakan laptop.
Nah, mungkin itu saja cuplikan dari simulasi Click and Clone, di mana simulasi interaktif ini tuh sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah oleh peserta didik. Sebab peserta didik itu bisa menguji hipotesis dan menganalisis hasil dari tindakan mereka dalam simulasi. Dan kegiatan ini juga bisa mendorong kolaborasi apabila dilakukan secara berkelompok, serta bisa melatih kemampuan berkomunikasi antar peserta didik sebagai hasil pengamatan dan kesimpulan mereka. Nah, setelah melihat beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi informasi di materi IPA SMP, mari kita coba menggambarkan bagaimana seorang guru IPA biologi itu bisa merancang sebuah aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi. Misalnya tadi sudah kita bahas terkait dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Guru itu bisa menugaskan peserta didik untuk mencari contoh-contoh keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar mereka. Kemudian mereka akan membuat infografis untuk menyajikan temuan dalam bentuk visual yang menarik, dan aktivitas ini itu tidak hanya bisa melatih pemahaman konsep mereka saja, tapi bisa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan nantinya akan dikomunikasikan. Dalam merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi, penting bagi kita sebagai calon guru untuk bisa mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai dan memilih teknologi yang paling sesuai untuk mendukung tujuan tersebut. Di sini, peran guru adalah sebagai fasilitator yang bisa membimbing peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, itu dia tadi pembahasan yang panjang dan juga lebar terkait dengan teknologi informasi. Demikianlah paparan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran biologi di SMP. Kita telah melihat bagaimana berbagai jenis media digital baik yang dikembangkan secara mandiri maupun yang bersumber dari daring dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam memfasilitasi pemahaman konsep dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 peserta didik. Besar harapan saya, video ini dapat memberikan inspirasi dan gambaran praktis bagi teman-teman calon guru IPA biologi untuk mulai mengekspresikan dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam praktik mengajar nantinya. Demikian pemanfaatan teknologi yang dapat saya rencanakan. Kita bisa menciptakan pengalaman belajar biologi yang lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Sekian video ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.